Halo Bedikers. Konvoi atau iring-iringan kendaraan maupun manusia seringkali menjadi sumber perhatian. Seperti kamu yang sewaktu kecil mungkin pernah sekali dua kali menonton konvoi suatu perayaan di daerahmu. Konvoi pun tak membatasi usia hingga profesi Bedikers. Namun apa jadinya jika kamu sedang berada di sebuah barisan konvoi, namun suatu hal menghambat laju konvoimu? Lalu apakah harus memberi ruang di jalan atau justru mengabaikannya? Simak selengkapnya, mari kita bongkar. Sebuah iring-iringan mobil Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja di Purwodadi, Jawa Tengah. Waktu itu, konvoi rombongan mobil dengan plat RI1 ini menepi untuk memberi ruang kepada sebuah ambulans. Kejadian ini disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat yang berada di sepanjang tepi jalan. Sikap rombongan presiden ini bukan sekali dua kali dilakukan. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, Presiden Jokowi telah memberi himbauan kepada pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres yang turut mengawal iring-iringan. Himbauan ini berisi agar aparat yang bertugas tetap bersikap santun di jalan dan tetap ramah kepada masyarakat yang dijumpai. Himbauan pula untuk tidak melakukan penutupan jalan sebab akan menimbulkan macet dan menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, jika berada dalam situasi macet, Pas Pampres diminta agar membuka jalan dengan sopan dan perlahan. Dengan berpedoman pada prinsip sopan santun, rombongan konvoi Presiden Jokowi tidak membunyikan sirine selama perjalanan agar tak mengganggu masyarakat. Wah, persiapan yang matang ya Bedikers. Berbeda dengan yang terjadi di negara tetangga Malaysia. Sebuah mobil ambulans dipaksa berhenti. Hal ini terjadi ketika rombongan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melintas di Hulu Langat, Selangor. Saat itu, konvoi rombongan Perdana Menteri sedang bertolak menuju Masjid Al-Mustaqim dalam kunjungan kerjanya memantau kawasan Hulu Hangat yang dilanda banjir. Terlihat jelas, sebuah mobil ambulans terpaksa berhenti di persimpangan jalan demi mendahulukan sekitar 20 buah mobil mewah. Kejadian ini disaksikan langsung oleh masyarakat Malaysia yang turut berhenti. Bahkan hal ini diabadikan oleh salah satu warga dan menjadi viral di media sosial loh Bedikers. Kamu tahu kalau negara kita sudah mengatur 7 kendaraan prioritas di jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan atau Undang-Undang LLAJ Pasal 134, di dalam pasal ini disebutkan bahwa 7 kendaraan yang mendapat prioritas di jalan raya untuk didahulukan adalah 1 kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Ambulans yang mengangkut orang sakit atau kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. 3. Kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI. 4. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. 5. Kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 6. Iring-iringan pengantar jenazah. Dan 7. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi sudah jelas ya Bedikers, kendaraan mana yang lebih menjadi prioritas di jalan? Jangan sampai tertukar. Sayangnya tak semua pejabat di negara ini bersikap sama seperti himbauan Bapak Presiden. Seperti pada Juni 2021 lalu, rangkaian mobil pejabat di area Kelapa Gading, Jakarta justru menghambat dan tak memberi jalan bagi semua mobil ambulans untuk melintas. Padahal sirene ambulans ini sedang berbunyi nyaring-nyaringnya pertanda darurat. Bukannya berhenti, namun iring-iringan ini nampak acuh. Wah, parah ya Bedikers. Padahal masyarakat di sekitar tempat kejadian sudah berteriak agar ambulans ini bisa lewat membawa pasien. Eits, tapi jangan salah paham dulu ya. Setelah kejadian ini, pihak berwajib melakukan klarifikasi. Katanya nih ya,
Konvoi rombongan didahulukan karena tidak dapat dihentikan secara tiba-tiba. Sebab hal ini dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi bukan karena lebih memprioritaskan mobil pejabat ya pedikers. Kalau konvoinya tiba-tiba dihentikan dan terjadi kecelakaan, jadinya lebih gawat lagi kan? Ambulan tidak menjadi prioritas guys. Oh, ambulan tidak menjadi prioritas. Kita ditahan. Sedangkan pada hari Jumat 21 Januari 2021 lalu, seorang wanita sedang membantu sebuah ambulans agar melintas mulus di jalan. Kejadian yang direkam langsung oleh supir ambulans ini menunjukkan seorang perempuan berbaju biru membuka jalan untuk ambulans hingga ke rumah sakit tujuan. Diketahui kemudian bahwa perempuan ini adalah seorang siswi SMA. Wah, berjiwa herek sekali ya Bedigers. Sikap seperti ini patut dicontoh loh. Mantap, katanya masih SMA. Di tempat lain, seorang bayi harus meregang nyawa di dalam ambulans. Diketahui, ambulans ini sedang melintas menuju Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di daerah Daya Makassar, Sulawesi Selatan. Namun di tengah jalan, bayi ini harus kehilangan nyawanya. Menurut penuturan supir ambulans yang terekam dalam video, ambulans ini terjebak macet dan tak ada satupun masyarakat yang membantu membukakan jalan. Hal ini sangat disayangkan oleh supir ambulans tersebut. Pada video terdengar pula teriakan dan isak tangis seorang perempuan yang ternyata adalah ibu si bayi. Iya, sayang banget ya Bedigers, bayi tak berdosa ini harus meninggal sebelum sempat mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil. Lanjut, mari kita flashback pada Agustus 2021. Sebuah mobil ambulans melintas dan menyalip konvoi rombongan Presiden Jokowi. Kejadian di Samarinda ini menarik perhatian warga yang berada di pinggir jalan menyambut kehadiran Bapak Presiden beserta rombongan. Terlihat rombongan Presiden mengambil sisi kanan jalan sehingga ambulans yang sedang membawa pasien gawat darurat ini dapat segera mencapai rumah sakit. Aksi ini pun disambut sorak-sorai warga. Sopir ambulans mengaku belum mengetahui bahwa konvoi rombongan yang ia salip adalah rombongan Presiden Joko Widodo. Awalnya berpikir bahwa yang dihadapi hanya konvoi rombongan pejabat biasa. Namun setelah menyalip rombongan, supir ambulans sempat ingin menghentikan kendaraannya. Tapi diberi isyarat oleh pengawal rombongan agar meneruskan perjalanannya. Wah, benar-benar sikap yang patut diteladani ya Bedigers.